Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selamat dari penghapusan dan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ada informasi terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, sesuai dengan hasil pertemuan 4 menteri yang membahas terkait dengan keselamatan honorer. Di sini dicatat bahwa nasib honorer 2023 selamat, 4 kementerian ini akan usahakan honorer untuk diangkat jadi ASN. Tidak ada BKN, ikuti terus informasinya Bapak ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nasib tenaga honorer di penghujung tahun 2023 sangat menentukan keberhasilan dari pengabdian mereka. Selamat ya, karena beberapa kementerian di Indonesia mendukung penuh untuk honorer 2023 bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi sebelum benar-benar adanya penghapusan tenaga honorer yang dikabarkan paling lambat tanggal 28 November 2023, itu adalah harapan bahwa sebelum November 2023 semua honorer sudah diselamatkan oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai mengharap solusi atau kebijakan untuk alternatif masalah nasib honorer 2023. Seperti yang sudah ditentukan dalam sebuah peraturan tentang honorer dihapus, aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Menpan RB yang ditertangani oleh almarhum Cahyokumolo beberapa tahun yang lalu. Dalam surat edaran Menpan RB nomor 185-M.SM.02.03/2022 yang mengulas adanya penghapusan tenaga honorer, yaitu status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di kementerian, lembaga pusat ataupun daerah. Lantaran adanya surat penghapusan tenaga honorer yang sudah hampir memasuki bulan November 2023 nantinya, terdapat beberapa bidang kementerian di Indonesia yang sangat mendukung adanya honorer diangkat menjadi ASN P3K ataupun PNS, termasuk juga Presiden Jokowi dalam hal ini. Tentu hal ini menjadi kabar gembira untuk semua honorer yang bekerja pada kedua instansi tersebut. Tenaga honorer non-kategori bidang tersebut jangan berkecil hati karena salah satu pejabat DPR RI Komisi 2 telah mengusulkan untuk honorer harus diangkat keseluruhan tanpa terkecuali. Maka akan tersedia peluang besar untuk para honorer di seluruh Indonesia, di seluruh instansi pemerintah maupun daerah, termasuk juga mereka yang bekerja sebagai clean service, satuan polisi pamung praja, dan tenaga honorer lainnya. Junimar Girsang adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang sudah membuka ruang pengaduan online untuk honorer yang data dirinya belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Diberikannya kesempatan ruang online ini adalah bentuk komitmen dalam memperjuangkan tenaga honorer bisa diangkat semuanya menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi ini adalah satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer karena di DPR RI ini dari Komisi 2 DPR RI membuka ruang online atau ruang pengaduan secara online bagi Bapak Ibu honorer supaya menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada pemerintah lewat DPR RI. Selain dukungan dari Junimar Girsang, kini ada 4 sektor kementerian yang juga sedang menyiapkan solusi terbaik untuk nasib tenaga honorer. Setelah keempat sektor kementerian tersebut melakukan rapat penyelesaian tenaga honorer, akan merumuskan solusi yang bisa diambil sebagian atau sebagai langkah kebijakan terbaik dalam menuntaskan honorer di tahun 2023 tahun ini.
Tetapi di dalam rapat belum ada ulasan dari pihak BKN selain dengan database tentang honorer. Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi honor non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini ucap Azwar, perwakilan selaku Menpan RB, dikutip dari menpan.go.id pada hari Minggu 7 Mei 2023. Lebih lanjut, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menambahi dari hasil rapat bahwa ia menginginkan tambahan formasi untuk guru non-ASN atau untuk honorer non-ASN. Jadi itu yang kita inginkan, lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi P3K, ucapnya, agar ia bisa mendorong untuk setiap pemerintahan daerah untuk mengusulkan formasi tenaga pendidikan guru sesuai dengan kebutuhan instansi. Dan benar adanya pengangkatan tenaga honorer ini terlebih akan difokuskan pada pelayanan dasar berupa kategori tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan atau nakes. Namun, harus tetap digarisbawahi bahwa pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait. Sehingga hanya honorer yang sesuai dengan kualifikasi serta syarat ketentuan yang akan diangkat menjadi ASN P3K ataupun pegawai negeri sipil. 4, maksimal usia. Artinya ada hal lain yang ini juga termasuk mempersyaratkan usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus. Jadi ini adalah salah satu syarat bagi honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Selain daripada itu, honorer juga harus memperhatikan kriteria dan syarat umum. Pertama, usia tenaga honorer minimal 20 tahun, kemudian warga negara Indonesia, seterusnya tenaga honorer tidak memiliki rekam jejak kasus pidana penjara atau kriminalitas, seterusnya tenaga honorer sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, kemudian tenaga honorer tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, dan Polri. Yang keenam, tenaga honorer tidak diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. 7, tenaga honorer tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kedelapan, tenaga honorer memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kesembilan, tenaga honorer memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang. Jadi apabila seluruh syarat dan ketentuan di atas, maka honorer yang memiliki kualifikasi baik, kualitas baik, akan segera diangkat menjadi ASN P3K dan akan terang nasibnya atau terang nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, setelah semuanya syarat tersebut bisa dipenuhi oleh honorer. Jadi selengkapnya bisa dicek melalui link ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang nasib honorer 2023, kapan diangkat, dan terkait topik lainnya. Demikian informasi terkait nasib honorer yang akan segera diangkat menjadi ASN P3K 2023. Semoga Bapak Ibu beruntung semuanya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.